Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aliuddin dengan NIM 202111305 dari kelas S6I. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan investasi pada saham syariah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Hamka Habibi. Investasi pada saham syariah yang pertama yaitu konsep dasar saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariat Islam. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham syariah adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal atau haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar sudah sesuai aturan yang berlaku. Saham dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu saham syariah dan juga saham non syariah. Selanjutnya kriteria saham yang termasuk kategori syariah. Ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. Yang kedua, tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dari perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Yang ketiga, tidak melebihi rasio keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi saham syariah. Fungsi dalam saham syariah ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapat likuiditasnya. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya yaitu mekanisme transaksi di pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer merupakan transaksi antara emiten dan investor sebelum saham-saham diperdagangkan di pasar sekunder. Kalau pasar sekunder itu adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Selanjutnya, perbedaan antara pasar perdana dan juga pasar sekunder. Yang pertama yaitu harga saham atau bursa pasar perdana cenderung tetap. Dalam pasar perdana, investor tidak dibebankan biaya komisi untuk broker atau pialang. Yang ketiga, subjek atau pelaku yang memiliki kepentingan dalam pasar perdana adalah investor dengan emiten. Yang keempat, kegiatan dalam pasar perdana hanya berlangsung dalam waktu yang sebentar. Yang kelima, di dalam transaksi pasar perdana hanya dapat berlangsung transaksi pembelian saham yang dilakukan oleh investor. Yang selanjutnya yaitu mekanisme investasi saham syariah. Pada umumnya, mekanisme penawaran saham di bursa efek ada dua bentuk penawaran, melalui pasar perdana dan penawaran melalui pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar perdana karena di dalam pasar sekunder ini memiliki unsur gambling atau unsur judi di dalamnya. Menurut Nasrun Harun, perdagangan saham di pasar sekunder sangat dipengaruhi oleh unsur trading, yaitu campur tangan orang dalam terhadap penawaran saham di bursa efek. Hal ini menyebabkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat di kalangan investor. Yang kedua yaitu sistem dan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana. Masih merupakan perdagangan biasa, di mana selembar saham
diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Materi yang selanjutnya yaitu instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama yaitu instrumen saham syariah. Pada umumnya, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan penawaran umum ada dua macam, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen dan hak memperoleh bagian kekayaan. Jika perusahaan dilikuidasi setelah dikurangi semua kewajiban-kewajiban perusahaan. Yang kedua yaitu perkembangan saham syariah di Indonesia. Konteks Indonesia yang dimaksud dengan saham-saham syariah adalah saham yang ditawarkan kepada investor oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan syariah dan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI. Yang selanjutnya, materi yang terakhir adalah Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks yang diluncurkan pada 3 Juli tahun 2000 ini ditujukan untuk mengakomodasi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal pada saham yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu proses seleksi Jakarta Islamic Index. Ada 3 proses dalam seleksi Jakarta Islamic Index ini. Yang pertama yaitu saham-saham yang akan dipilih berdasarkan daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam. Yang kedua yaitu memilih 60 saham dari daftar efek syariah tersebut berdasarkan urutan kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari 60 saham tersebut dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas bernilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.